Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk menyaksikan ini sedikit diseminasi saya tentang budaya positif dari modul 1.4. Perkenalkan dulu, nama saya Yoli Mardia Ningsih. Ya, saya sekarang mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11. Sebelumnya supaya kita lebih semangat untuk mengikuti kegiatan ini, ayo teman-teman berdiri dulu, kita melakukan ice breaking ya. Mungkin sederhana sih, nggak perlu pakai gerakan-gerakan saja, tapi saya mau teman-teman menyambung kata, oke? Menyambung kata. Misalnya saya bilang, saya datang ke sekolah tadi pagi dengan menggunakan sepeda, misalnya. Nanti disambung, saya panggil namanya, ya saya panggil Ibu Jumi, nanti Ibu Jumi sambung. Kalimat saya tadi apa tadi? Saya datang ke sekolah naik sepeda. Terus sambungannya? Atau kepanjangannya? Atau kepanjangan saya buat. Hari ini saya bangun jam 5. Ibu Jumi sambung. Dengan apa? Misalnya setelah bangun saya langsung sholat subuh, misal gitu ya. Setelah itu lempar lagi ke teman yang lain, tapi teman yang lain begini, harus menyambung kalimatnya dari awal. Dihafal dari awal ya. Dihafal dari awal. Jadi teman-teman yang lain nanti jangan terlalu panjang-panjang, cukup 1 atau 2 kata saja. Oke? Oke, kita mulai. Bisa? Bisa. Atau kita coba dulu? Ya, ya. Oh ya, coba dulu. Apa ya kalimat saya? Bangun tidur, Bu Jumi? Sikat gigi. Dari awal, bangun tidur saya sikat gigi. Nanti panggil yang lain. Dari awal kalimatnya ya. Ya, ulang lagi. Jalan pagi. Siapa namanya? Zaki. Jalan pagi dengan teman. Dengan teman. Sambung ke siapa lagi? Padi. Jalan pagi dengan teman pergi ke pantai Lawata. Pergi ke terus ke Ibu Pisang. Jalan pagi sama anak pergi ke pasar. Oh, salah. Belum fokus Ibu Pisang. Harusnya Disambung. gimana dari kalimatnya? Jalan pagi dengan teman ke pantai Lawata. Sambungannya apa? Atau terlalu panjang? Terlalu panjang ya, jadi bingung. Baik, saya kita harus tetap fokus ya, seperti itu. Kemudian kita ganti ice breaking-nya dengan tepukan sekarang, ya, dengan tepukan. Sekarang, kalau saya bilang pagi, tepukannya 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, dan kalau malam tidak sampai tepukannya ya. Setengah tepukan, oke? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, oke. Sekarang tepuk pagi, siang, sore, malam. Aduh, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Baiklah, hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang budaya positif ya. Silakan dihadirkan. Ya, di sini ada 6 yang harus saya bahas. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih itu disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Artinya kita semua ini harus melakukan disiplin. Niatnya itu untuk belajar, ya. Kemudian, next. Ya,
untuk nilai-nilai kebajikan universalnya, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut harus bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian menurut Dean, ini mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi begini, kalau kita tidak punya motivasi dari dalam, maka perubahan itu tidak ada. Perubahan itu tidak ada. Kita akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi supaya kita bisa disiplin dalam artian sesungguhnya, maka anak-anak itu harus ada tumbuh dalam dirinya sendiri motivasi ingin merubah dirinya. Kalau tidak ada motivasi itu, maka kita sama aja dengan kerjaannya seperti itu terus, tidak ada perubahan dari hari ke hari, seperti itu saja. Kalau kita sebagai umat beragama kan selalu mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita tidak lebih baik dari hari kemarin, kita menjadi orang yang rugi. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi itu sebenarnya. Yang pertama itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan. Kita melakukan disiplin itu terkadang karena kita tidak mau supaya lingkungan kita tuh nyaman gitu, tidak mau mendapatkan hukuman biar kita cepat datang sekolah. Kemudian yang kedua, karena kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, terkadang kita itu masih terkadang dia masih ada di teori yang motivasi 1 sama 2, dari motivasi eksternal, yang itu karena kita tidak mau mendapat hukuman, makanya kita datang cepat. Kemudian kita itu mau mendapatkan penghargaan dari orang lain, makanya kita mau datang cepat, ataupun hal-hal yang lainnya. Intinya kita itu harus paling tidak itu bisa menumbuhkan motivasi kita dari diri kita itu sendiri, supaya kita mau berubah, supaya kita itu mau melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlasnya kita gitu, sehingga kita itu bisa menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya merdeka, dari sini kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, maka merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita tidak diperintah, kadang kita tidak mau melakukan segala sesuatu. Jadi semuanya butuh perintah. Nah, kalau kita tidak diperintah, kita tidak mau melakukannya. Nah, itulah yang harus kita rubah pada anak didik kita, gimana supaya mereka itu mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah pada dirinya sendiri, bukan karena diperintah oleh kita. Nah, di sini hukuman oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa dikategorikan sebagai hukuman, di mana sebenarnya juga penghargaan itu sebenarnya bagus, cuma bisa kita aplikasikan dalam jangka pendek, dalam artinya supaya kita bisa memotivasi siswa itu untuk mau mengerjakan apa yang kita suruh. Misalnya, ayo anak kerjakan tugas, nanti siapa yang cepat, ibu kasih hadiah ini, misalnya gitu kan. Sering kita lakukan seperti itu. Atau enggak, ayo nak, siapa yang mengumpulkan 10 kebaikan 1 minggu, nanti dikasih hadiah ini. Atau siapa yang paling banyak kebaikannya dalam 1 minggu, dikasih hadiah ini. Nah, itu juga termasuk dari penghargaan. Ternyata kalau dalam jangka panjang, penghargaan ini ternyata tidak baik ternyata untuk siswa, karena dia nanti jadi kebiasaan gitu. Kalau saya nggak mau melakukan itu,
toh nanti nggak dikasih apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, saya nggak mau melakukan itu, nanti yang dapat jam itu terus, saya kapan dapatnya? Nah, itu termasuk juga dari efek dari pemberian penghargaan itu. Ternyata dia juga bisa merusak hubungan antar pertemanan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Ternyata kalau jangka pendek dia itu akan merusak hubungan, dalam jangka panjang ya. Kemudian kalau penghargaan itu juga bisa bersifat hukuman karena dia mau cepat, karena mau mendapatkan tadi hadiah, maka dia kadang tuh kurang teliti, kemudian kualitasnya menurun, kreativitasnya juga nggak ada. Karena itu tadi harapannya itu dia akan mendapatkan penghargaan, padahal kalau dilihat dari hasil tugas-tugas yang mereka lakukan, terkadang tugasnya itu tidak maksimal dan kurang kreatif. Sehingga dari sinilah kita harus berusaha memotivasi anak-anak itu supaya mereka mempunyai motivasi dalam dirinya gitu, supaya tidak hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi memang dari dirinya sendiri, untuk kepuasannya sendiri, dan pada akhirnya toh untuk dirinya sendiri ya kemampuannya itu. Selanjutnya. Nah, tadi juga sudah di sini ada sekitar 7 tindakan itu. Ada 7. Yang pertama mungkin ada yang mau membacakan mungkin kenapa, atau ada yang mau memberi alasan kenapa yang nomor 1 itu dikatakan hukuman. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kenapa yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi itu termasuk pada hukuman, bukan konsekuensi. Silakan. Ya baik, menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu adalah bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Karena ketika mencatat 100 kali itu, karena itu lumayan capeknya, sama aja seperti orang lari keliling lapangan disuruh push up ya, tangannya bisa keriting juga itu mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Dan itu saya rasa hukuman dalam bentuk lain gitu, tidak suruh lari lapangan, tidak suruh push up, tapi mencatat 100 kali itu lumayan capek. Dan itu sifat hukuman itu kan sepertinya fisik, ini juga fisik dan pikiran, ini belum mentalnya anaknya kepikiran ya, kemudian belum lagi fisik, dia juga lelah juga dia mencatat. Dan ini hukuman kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, langsung kita bahas dulu sampai 7 ya, baru nanti kita saling memberikan umpan balik dari tanggapan teman-teman. Silakan. Yang nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kan termasuk hukuman tuh tulisannya. Nah, sekarang ibu bisa nggak kasih alasan gitu, kenapa sih itu termasuk hukuman gitu, atau bukan konsekuensi? Mungkin karena dia terlambat, makanya dia dikasih berarti ini hukuman. setuju ya kalau itu hukuman ya. Untuk ujung yang nomor 3 ya. Nomor 3 di sini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR ya. Termasuk hukuman karena dia melakukan aktivitas. Lumayan ya kalau misalnya push up 15 kali, apalagi dilakukan entah itu cewek atau cowok, kan belum tahu nih. Kalau cowok sih lumayan, memang sudah terbiasa. Tapi kan kalau cewek ya luar biasa lah kalau menurut saya. Oh ya. Selanjutnya mungkin Pak nomor 4. Itu sudah ada jawabannya, tinggal dikasih alasan. Kira-kira itu cocok nggak? Menjadikan kertas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi, karena memang dia ini telah melakukan pelanggarannya, telah merugikan temannya. Mungkin pada saat belajar temannya lagi asik untuk menulis ataupun mencatat, tiba-tiba dia ganggu, ya
Jadi konsekuensi yang harus dia dapat ini kan berupa menggantikan supaya dia ini paham bahwa kedepannya bahwa apa yang dia lakukan ini untuk tidak diulangi lagi. Intinya menjadi pelajaran baik untuk hidup kedepannya agar dia lebih baik lagi dan agar dia itu tidak mengulangi lagi perbuatan yang seperti apa yang dilakukan sekarang. Terima kasih. Pak, selanjutnya mungkin contoh yang nomor 5. Yang nomor 5 Iya. itu tindakan guru ya. Iya. Membersihkan tumpuan air di meja tulisan, di meja tulis karena tersenggol pada saat Cocok belajar. nggak ya konsekuensi atau hukuman? Kalau terkait dengan hukuman dan proses karena sudah merupakan akibat langsung dari perbuatan itu sendiri, saya kira itu sudah masuk pada konsekuensi, sudah cocok pada bentuk daripada hukumannya. Pak, bisa dikasih komentar yang nomor 6 gitu ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu betul, jadi di situ sudah dikatakan hukuman karena kan di sekolah biasanya tidak semestinya kan seperti itu. Makanya kalau anak misalkan memakai misalkan sepatu yang lain kan ibaratnya heboh, heboh. Ya. Selanjutnya Ibu yang terakhir. Yang ke-7 ini lari mengiring di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK yang sedang berjalan di lapangan voli. Saya rasa cocok untuk konsekuensi karena hukumannya sesuai dengan mata pelajaran yang di PJOK. Ini itu, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan dari Bapak Ibu semua. Ya, kenapa yang nomor 1 itu dikatakan hukuman? Ya, karena walaupun kita belajar kita juga belajar bahasa Indonesia kan tidak relevan kalau kita disuruh tulis sampai 100 kalimat gitu ya. Jadi di sini tuh rasa malunya ada, capeknya ada. Nah, makanya ini dikatakan yang tindakan yang nomor 1 ini termasuk dengan tindakan hukuman. Kemudian yang nomor 2 pengeliling lapangan juga sama. Kenapa hukuman? Karena itu tadi capek ya. Karena dia di sini sudah ada hukuman fisik, jadi dia dikuras tenaganya karena dia sudah terlambat hadir ke sekolah. Kemudian yang nomor 3 juga murid diminta push up. Nah, ini juga termasuk hukuman karena juga ini anak-anak diberikan tindakan fisik ya. Kemudian kenapa yang nomor 4 ini termasuk konsekuensi? Ini ya itu tadi karena dia sudah mencoretnya temannya. Mau tidak mau dia harus mengganti kertas temannya yang sudah dia coret. Kalau dia diberikan hukuman dalam bentuk lain atau disuruh lari itu termasuk hukuman. Tetapi karena dia disuruh mengganti kertas temannya, itu berarti dia konsekuensi. Kemudian yang nomor 5 sama itu membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Nah, ini juga termasuk konsekuensi karena kita sudah menjatuhkan air, maka kita harus membersihkan kembali air yang sudah tumpah. Nah, sedangkan yang nomor 6 dan nomor 7 ya. Kalau yang nomor 6 ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, termasuk hukuman. Kenapa dia dikatakan hukuman? Jika di sekolah itu sudah disepakati sepatunya harus hitam semua. Kenapa dia dikasih hukuman seperti ini? Berarti kan kalau dia pakai sendiri, lain dia akan jadi pusat perhatian untuk teman-temannya yang lain. Sehingga dia karena sudah tidak pakai sepatu hitam, dia dihukum. Kalau memang dia itu konsekuensi, pasti akan diberikan arahan-arahan yang lain. Sedangkan kenapa yang nomor 7 ini konsekuensi? Ini sudah pas, ya sudah pas dia, karena dia mau belajar olahraga di lapangan voli, mau main voli, terus dia disuruh dihukum lari 2 kali. Itu termasuk kenapa dia konsekuensi? Termasuk itu dia bisa juga untuk sebagai pemanasan gitu, karena dia sudah terlambat 10 menit, dia disuruh pemanasan sendiri, disuruh lari gitu.
Makanya ini dikatakan konsekuensi. Tetapi kalau kegiatan pembelajarannya di dalam kelas ini termasuk hukuman karena tidak cocok walaupun dia pelajarannya olahraga, tetapi di dalam kelas dia sendiri disuruh keliling lapangan, itu artinya hukuman. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini termasuk identitas gagal dan identitas sukses. Kalau dia langsung dihukum, ini nanti dia sikapnya jadi negatif ya, karena ada korban, kemudian sesuatu yang dilakukan itu menyakitkan, kayak tadi menghukum fisiknya atau mungkin bisa menghukum mentalnya juga bisa. Ada korbannya, anak akan merasa tersakiti. Itu karena pengaruh hukuman. Kalau kita kasih konsekuensi, disiplinnya itu dalam bentuk konsekuensi, maka ini memang itu harus dilakukan, harus terjadi. Karena kan dia sudah berbuat salah, dia harus menanggung konsekuensinya. Sehingga di sini tidak nyaman bagi murid, tetapi korbannya bisa diabaikan, kemudian muridnya akan merasa dibuat tidak nyaman. Tetapi di sini identitasnya itu bisa dikatakan netral ya. Sedangkan kalau yang restitusi nanti di sana dia itu ada pilihan di sana ya. Kemudian menguatkan murid dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, korban itu dapat digantikan. Kemudian yang terakhir itu mendapatkan penguatan. Ya di sana, jadi kalau di restitusi itu nanti kan anak-anak itu dia akan mencari solusinya apa sih setelah dia melakukan kesalahan itu apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Selanjutnya, nah di sini tadi kalau yang hukuman itu nanti kesannya tindakannya itu negatif, kemudian kalau konsekuensi netral, sedangkan kalau yang restitusi nanti lebih menghasilkan hal yang lebih positif. Nah, tadi kita sudah bahas restitusi, sekarang kita bahas secara mendetail ya, apa itu restitusi. Ya, restitusi itu menurut Gosen 2004 yang mengatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 9 cirinya. 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, dia belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, dia memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia menawarkan, tidak memaksa ya. Kemudian yang keempat itu merestitusi diri ya. Kemudian yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya dia. Kemudian yang keenam, mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakannya tadi. Kemudian yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang 9, mengembalikan murid yang sudah berbuat salah itu ke dalam kelompoknya. Nah, sekarang kita bahas yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama di dalam kelas dan berusaha untuk keyakinan itu harus menggunakan kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Kemudian seperti ini, tapi dia itu termasuk dari tingkatan lebih atas dari peraturan. Setelah kita punya peraturan, harus tetap ada peraturan itu sebenarnya, cuma tidak dalam bentuk tertulis yang secara kaku, tapi bisa lebih ke fleksibel ya, sehingga nanti dari peraturan yang sudah kita buat, kita tingkatkan menjadi lebih bagus, itu membuat keyakinan ya. Nah di sini kalau ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dia tuju untuk itu adalah nilai tanggung jawab, sehingga kalau dia meminjamkan segala sesuatu harus dikembalikan ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas yang diinginkan itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, seperti ini. Ini kan termasuk juga menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Padahal kan sekarang tidak zamannya COVID gitu. Tapi kan
tidak selamanya kita dalam keadaan sehat. Terkadang kalau kita lagi batuk, flu, itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Demi apa? Menjaga kesehatan orang yang lain supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, ini adalah tahapannya. Kalau peraturan kelas sudah ditegakkan, keyakinan sudah dilakukan, kemudian kalau dia naik, maka kalau sudah peraturan dilakukan dengan baik, kemudian keyakinan kelas dijalankan dengan baik, maka lingkungan positif kita yang ada di dalam sekolah ini akan bagus juga, sehingga pada akhirnya budaya positif itu bisa bisa diterapkan di sekolah kita dengan baik. Ya. Nah, di sini coba kita diskusikan ya. Di sini pajangan dia beli. Ini ada satu kelas, dia itu membeli kesepakatan kelas, harganya 7.500. Kira-kira ini cocok nggak jadi kesepakatan kelas atau bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Dia beli. Cocok nggak dengan keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu kan hadir dari kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Nah, sekarang dia beli, kesepakatan kelasnya dia beli. Kira-kira ini termasuk kesepakatan kelas atau tidak? Bapak, boleh kasih pendapat? Lingkungan belajarnya untuk sarana fasilitas itu sangat menunjang sekali terkait dengan pajangan untuk pimpinan kelas, karena untuk menjadi kesepakatan. Oh gitu. Gak apa-apa dia beli gitu ya? Iya, gak apa-apa yang dibeli. Gak apa-apa dia Yang beli. penting ada kesepakatan lah. Menurut Bapak ini kan dia beli ini kesepakatannya. Mereka membahas kesepakatan di dalam kelas. Tetapi ujung-ujung, gimana nih kalau kita beli aja kesepakatan kelasnya, harganya 7.500 gitu. Itu termasuk kesepakatan kelas atau bukan? Kalau kesepakatan kelas agak jauh. Ya. Mungkin ada pendapat yang lain? Ayo, ada yang mau memberi pendapat? Oh Bapak, silakan. Kalau menurut saya ya, kalau beli kan sudah masuk ke agak memaksa, Bu. Iya. Kembali ke situ. Ya, sudah? Ya, terima kasih. Nah. Sepakati mana saja, misalnya ada 10 poin. Apakah 10 poin itu mau dilaksanakan atau hanya sebagiannya saja? Kalau sudah disepakati, barulah dibuatkan papannya. Nah, kalau ini dia tidak membuat, tapi dia langsung beli tanpa dia membahas kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Perbedaan antara itu antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Beda Bapak. Kalau kesepakatan kelas itu lebih ke melakukan hal-hal yang lebih positif gitu. Bukan lebih atas daripada peraturan. Kalau peraturan kan kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Ya, harus ada hukumannya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan tidak ada hukuman langsung dari gurunya, tetapi dia akan memberikan solusinya diri sendiri. Misalnya saya tadi tidak mengerjakan PR. Dipanggil gurunya, kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, kenapa? Distabilkan dulu. Semua orang bisa melakukan kesalahan dan lain-lain. Kemudian kenapa tidak mengerjakan? Ditanyakan dulu alasannya. Setelah itu keyakinan kelas mana yang dia tidak lakukan. Dari sana, misalnya kalau itu tanggung jawab, saya tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan PR. Nanti dari sana kita tanya, kira-kira solusi kamu bagaimana supaya kamu mengerjakan PR. Jadi dia disuruh mencari sendiri solusinya untuk permasalahannya dia. Misalnya, oh iya Bu, saya pulang nanti saya mengerjakan PR. Setelah selesai pembelajaran, PR-nya langsung dikerjakan biar saya tidak lupa. Misalnya itu termasuk solusi-solusi yang datang dari dia sendiri tanpa kita harus memberitahukan solusinya. Tidak ada paksaan dari gurunya, Bu, ya? Tidak ada paksaan dari dirinya, tapi di sana sudah kita sepakati bagaimana caranya biar anak-anak itu tetap menjalankan apa yang sudah kita sepakati.
Tidak mesti harus kita tetap kita kontrol gitu, tidak bisa kita lepas murni anak-anak seperti itu, tapi tetap harus kita kontrol bagaimana anak-anak itu bisa menjalankan keyakinan yang telah mereka buat. Selanjutnya. Nah, tadi di sini kita setelah kita buat keyakinan kelas tadi, di sini bisa kita lihat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya dia datang tepat waktu, kemudian sering hadir terlambat, itu kan termasuk tidak tampak, berarti dia tidak mencerminkan keyakinan kelasnya tadi. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, acuh tak acuh kepada teman dan guru. Nah, itu termasuk dari implementasi atau sikap-sikap yang ditimbulkan atau ditunjukkan oleh anak-anak setelah kita membuat keyakinan kelas tadi. Nah, kalau dia sudah berperilaku seperti ini, kita harus sudah melakukan restitusi nih. Kalau sudah tampaknya seperti ini. Tetapi kalau tidak sudah tampaknya seperti ini, nanti bisa dilihat lagi perilakunya seperti apa, kemudian terdengar seperti apa, dan terlihat seperti apa anaknya, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup. Kemudian dia itu mau merasakan kasih sayang. Kemudian ketiga itu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya. Selanjutnya, ya 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi posisi kontrol kita ya. Posisi kontrol kita tuh ada 5, ya ada 5. Ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai orang yang suka membuat orang lain itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga bisa menjadi teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini seharusnya kita harus bisa memposisikan diri kita itu harus selalu di sini, Pak, Bapak Ibu, sebagai manajer. Tetapi terkadang kita lebih banyak bersikap sebagai teman supaya anak-anak itu dekat dengan kita kan. Kemudian yang kedua, kalau dia berbuat salah pasti kita bilang membuat dia tuh merasa bagaimana dia benar-benar terkesan merasa bersalah gitu karena tindakan yang sudah dia lakukan. Dan kadang kita lebih sering menghukum anak-anak. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berada di sini sebagai manajer, ya. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat rata-rata tadi kan, posisi kita itu posisi 1, 2, dan 3 itu lebih besar porsinya. Ya, kita kan lebih sering melakukan posisi 1, 2, dan 3, sedangkan untuk posisi 4 dan 5 itu lebih kecil karena sangat jarang kita lakukan. Ya. Kemudian next. Nah, ini latihan-latihan saja sih bagaimana cara kita berinteraksi ya. Kemudian nih seperti kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa ini? Ya, membuat orang lain itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghardikkan, dalam artian kita jadinya menghukum. Kemudian, ayolah lakukan ini demi saya atau demi bapak, demi ibu. Itu termasuk sebagai teman. Kemudian yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kontrolnya sebagai pemantau, hanya melihat saja. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer, karena dia kan kita itu menyuruh anak itu mencari sendiri solusinya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk penghukum ya. Nah, sekarang ke segitiga restitusi. Oh ya, sebelumnya ya. Bisa kembali ya. Kembali Bang. Ya. Ya. Bentar. Ya, silakan. Ini saya tanyakan. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi untuk yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang ini saya tanyakan di sini, kira-kira kalimat seperti apa yang pas untuk ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, kita ada rasa kecewa dengan perlakuan siswa. Kira-kira kalimat yang bagus dan tepat yang kita lontarkan biar kita dan siswa juga tidak merasa bersalah. Kira-kira, ya. Kira-kira bentuk
pernyataannya seperti yang bagus. Maksudnya. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tidak membuat anak itu Ya merasa bersalah dengan pernyataan kita. Ya, misalnya ada kesalahan apa? Misalnya kesalahannya kira-kira. Kayak kemarin. Ada. Jadi anak siswa Bina Seni Pramuka itu dia dengan apa namanya? Dengan sendirinya mereka langsung masuk di ruang kepala sekolah dengan membawa ini proposalnya, pengajuan proposalnya. Padahal seharusnya kan ada didampingi Ya, oleh harusnya. Bina. Betul. Jadi di sini saya merasa kecewa karena dia tidak dilibatkan seperti itu. Jadi kira-kira pernyataan seperti apa biasanya kecewa? Oh, gitu. Saya lontarkan di siswa ini. Biar dia juga kan atau mereka ini kan tidak merasa bersalah dengan sikapnya. Dengan Ya. sikapnya. Nah, misalnya tadi ada permasalahan anak-anak pramuka tadi langsung masuk gitu ya tanpa mengajak pembinanya. Jadi kita juga kecewa ya karena ngerasa dilangkahi gitu, tidak dihargai oleh anak-anak. Nah, misalnya bisa kita lakukan begini, kita tanya aja apa yang kamu lakukan benar tidak, misalnya apa yang sudah kamu lakukan. Pertama kita tanya dulu apa yang kamu sudah lakukan. Oh iya, saya tadi misalnya saya langsung masuk ke kepala sekolah gitu. Kira-kira tindakan kamu itu benar gak sih? Kan kamu tidak melibatkan saya loh. Padahal saya kan pembinanya gitu. Harusnya kan saya itu lebih tahu dulu tentang proposal ini sebelum masuk ke kepala sekolah. Kira-kira itu sudah benar tidak tindakannya gitu. Pasti anak-anak akan bilang saya salah, pasti dia bilang ya salah gitu. Nah sekarang kalau sudah bilang salah, kira-kira setelah kamu melakukan tindakan itu kamu merasa seperti apa sih setelah kamu langsung masuk ke sana tanpa mengajak saya gitu? Dia pasti akan menceritakan tuh perasaannya seperti apa. Nah kalau sudah seperti itu Bapak cari dulu kira-kira nanti solusinya seperti apa supaya lain kali tidak dilakukan hal yang sama. Berarti kan nanti akan timbul koordinasinya setelah kegiatan selanjutnya nanti akan timbul koordinasi antara siswa Bapak dengan Bapak sebelum nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan sebelum mereka langsung menghadap kepala sekolah. Tapi mungkin itu sudah menjadi kebiasaan mereka mungkin Pak, karena sebelum-sebelumnya itu sering dia lakukan karena tidak ada kontrol. Mungkin nanti selanjutnya Bapak bisa melakukan kontrol dengan anak-anak supaya bisa terjalin kolaborasinya gitu. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih kembali. Nah, itu tadi hal-hal yang tadi itu bisa kita munculkan di segitiga restitusi ini. Nah, di sini ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya begini Pak, untuk ekstrakurikuler juga sebenarnya bisa kita bikinkan keyakinan kelompok gitu, supaya tidak langkah-langkahnya itu sudah jelas gitu, birokrasinya di dalam organisasinya itu jelas. Misalnya sebelum ke sini dulu gitu, sudah ada aturan-aturan baku yang dibuat di dalam kelompoknya supaya itu bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Untuk menstabilkan identitas anak itu ada kira-kira ini ada 6 kata-kata yang bisa kita pakai. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketiga, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu termasuk dari kata-kata untuk menstabilkan identitas anak-anak supaya dia bisa bisa lebih tenang, bisa lebih menerima gitu masukan yang akan kita berikan. Selanjutnya Bang. Nah, kemudian untuk validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini ada 6 juga. Kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu dan sebagainya. Nah, ini termasuk
langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, nah, untuk menanyakan keyakinan, ya, di sini apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau di sekolah, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, itu termasuk dari menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi ini. Tetapi tidak semua juga masalah bisa diselesaikan dengan seperti ini, ya. Intinya segitiga restitusi ini harus dilakukan atau bisa digunakan pada saat masalah-masalahnya itu tidak menimbulkan efek yang terlalu besar. Misalnya kita itu berhubungan dengan kepolisian mungkin atau kriminalitas, itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Tetapi untuk masalah-masalah yang ringan yang dampaknya hanya untuk siswa sendiri, itu bisa digunakan konsep segitiga restitusi ini. Itu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari teman-teman semua terkait hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mari silakan. Silakan. Oke, baik, Bu Yayu. Mungkin ketika mengalami satu kasus, Bu Yayu, misalnya di kelasnya Bu Yayu, sudah berhasil nih pada tahapan yang sama, misalnya segitiga restitusi yang Ibu lakukan sudah mampu mendisiplinkan siswa atau murid. Tetapi kemudian pada kasus itu, tapi kemudian anak ini melakukan kasus yang lain, misalnya pertama bolos, nah sekarang dia melakukan kesalahan yang lain lagi, nah kemudian mengulang-ulang lagi di kesalahan yang lain, mampu Ibu selesaikan ini, lakukan kesalahan yang lain. Nah, apakah masih mempan penerapan pendisiplinan siswa itu dengan karakteristik anak yang murid yang seperti ini? Terima kasih. Sebenarnya untuk karakteristik siswa kan kita harus kenal dulu anaknya seperti apa, ya. Kita lihat dulu anaknya seperti apa, kemudian kebutuhan dasarnya kira-kira terpenuhi tidak? Yang tadi itu, ya. Apa tadi? 5 survival untuk kebutuhan hidupnya, kemudian kebebasan, kemudian yang kasih sayang. Kemudian terkadang anak-anak itu melakukan segala kesalahan itu karena adanya kurang perhatian dari orang tua, karena dia kepengen karena pertama suka iseng, yang kedua karena ingin cari perhatian gitu, supaya orang lain, karena di rumah dia nggak ada yang perhatian, jadi di sekolah tuh dia bikin onar atau dia bikin apa supaya orang lain tuh memperhatikan dia, supaya dia tuh jadi pusat perhatian gitu. Jadi sebenarnya supaya anak itu tidak mengulang-ulang melakukan kesalahan, maka kita harus tahu juga bagaimana sih latar belakang anak itu sendiri gitu. Di rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, sehingga kita memang pendekatan kita sebagai guru itu yang tadi itu yang 5 kontrol bisa kita gunakan, yang sebagai teman itu di situ kita bisa pakai supaya kita bisa mengenali bagaimana sih anak itu di lingkungannya seperti itu, sehingga kita bisa mengantisipasi nih kalau dia bikin kesalahan, kita bisa mengantisipasinya dengan cepat, dan dengan langkah itu tetap bisa dilakukan selama masalah yang dia timbulkan itu tidak mengakibatkan hal yang besar itu yang sampai membuat kriminal gitu dan merusak nama baik sekolah kita. Tapi kalau hal itu sudah dilakukan, maka kita akan kembalikan ke guru BPBK. Tetap kita harus berkoordinasi dengan guru BPBK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak semua kasus itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, tetapi langkah awal bisa kita lakukan dengan hal itu. Tetapi secara terus-menerus ya kita harus punya juga tindakan-tindakan yang lebih inilah supaya anak itu tidak mengulanginya gitu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atasnya. Ya. Oh, sudah zuhur ya, kita istirahat dulu sebentar. Azan. Ya, mungkin sekarang kita bisa 10 menit apa
apa 15 menit kita diskusi aja ya tentang terkait masalah inilah. Mungkin bisa saling share gitu tentang permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing. Ada yang mau memberikan pendapat atau ini? Oh, Pak Adi silakan. Mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi kasus misalnya anak pendiam minta ampun gitu. Pendiamnya minta ampun, diajak ngomong pun susah ya. Ini terjadi bisa di kelas saya di 10 RW itu. Anaknya diam, tanya apa, ngangguk, tidak. Nah, hanya itu aja, tidak ngomong-ngomong yang lain. Ditanya apa kamu terlambat, diam, duduk. Kamu ada masalah? Enggak. Enggak ada suaranya juga, ngangguk gini. Kemudian ternyata Bapak Ibu, saya mendapatkan mengidentifikasi anak ini sampai turun ke rumah. Anak ini dalam posisi orang tua tidak cerai juga tidak cerai, tidak hidup bersama juga hidup bersama. Satunya tinggal di Sape, ibunya tinggal di Sape, kemudian bapaknya tinggal di Legiratus ini. Ya ternyata mungkin psikologi yang dia bawa dari rumah, tekanan yang dia bawa dari rumah terbawa di sekolah. Mungkin teman-teman bisa menerapkan segitiga diskusi atau punya pengalaman lain yang bisa saling membantu permasalahan saya di kelas. Mungkin itu Bu ya. Oke. Mungkin ada yang memberikan saran teman-teman yang lain? Atau Mungkin bagaimana? dilihat dari kebutuhan manusia di Ya. Bapak Ibu Yayu ini, ada kebutuhan yang tidak dia penuhi, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, karena anak ini juga masuk tidak bersama awal-awal dengan temannya. Mau masuk ulangan di semester 1 di kelas 1-nya, baru dia masuk 1 minggu sebelum ulangan akhir itu anak ini masuk. Nah mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang, kemudian rasa diterima oleh teman-temannya di dalam satu kelas, menjadi problemnya dia, sehingga anak ini menjadi begitu terdiam. Ditanya apa sih, dipancing kayak apapun, sudah teori-teori sudah dikeluarkan semua, tetap diam. Tetap diam. Tapi memang ada masalah, bisa mengkaitkan dia ada masalah dari rumah. Nah anak ini ternyata sampai malam-malam pagi Rosa dan Ayu Legirato ini ya, atau dengan teman-teman Legirato, ternyata keluar bermain dengan teman-temannya. Apakah proses interaksi sama dengan interaksi dia dengan gurunya atau dengan dia dengan temannya di kelas? Tidak tahu juga saya dengan teman bermainnya di kampung ini. Nah, mungkin ada yang punya masalah yang sama, atau mungkin BPBK teman-teman karena ada BPBK. Gimana? Ada solusi? Siapa nama siswanya Pak? Tidak usah disebutkan. Oh tidak mau disebutkan. Pasti teman-teman sudah tahu, mungkin ada solusi dari teman-teman. Atau tanggapan? Baju lagi tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Memang untuk kebutuhan dasar manusia itu pada konteksnya itu kita kembali pada secara psikologis. Ya. Mungkin kebutuhan dalam adaptasi mungkin di lingkungan keluarga itu mungkin ada kurang. Ya. Terus di dalam lingkungan sosial itu paling banyak pengamat itu terkait dengan teman sejawatnya atau sama penanya yang berbicara dengan siswa itu sendiri. Yang ketiga mungkin kebanyakan itu secara psikologisnya mungkin ada sesuatu hal yang yang terkait dengan apalagi yang sudah masuk ke kelas 10 udah seperti ini mungkin ada peristiwa yang pernah yang nilai oleh para siswa itu sendiri itu pernah dikecewakan karena mungkin proses daripada muncul daripada masa stres itu karena dia mengingat peristiwa yang pernah dia alami. Itu proses sumbernya sebenarnya. Kalau kita kaji itu secara konselingnya daripada pemahaman daripada kebutuhan dasar manusia itu masuk pada konteks itu ya pada dasarnya. Memang agak berat juga kalau untuk menyelesaikan proses masalah seperti itu kita sebagai guru konselor itu berimbang juga masalahnya. Kenapa? Karena siswa ini diamnya itu tidak ada memberikan jawaban. Ya makanya kita sesal juga di situ. Kalau kita masuk telusuri juga, khawatirnya juga kita sebagai istilahnya kita sebagai konselor itu masuk ke habis itu takutnya siswa juga tidak beradaptasi dengan kita. Itu hal yang pertama. Mungkin mungkin kebutuhan kurangnya kasih sayang, mungkin dari keluarga kesenangannya mungkin. Tapi lebih-lebih faktor yang paling menunjang itu terkait dengan kebutuhan ini. Ada juga yang pemalu, tapi dia mungkin dia dengan peristiwa mungkin yang pernah dialaminya. Mungkin itu aja, mungkin
kalau masalah PSSI untuk menyelesaikan masalahnya belum bisa dijelaskan karena prosesnya ini lama sekali. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk permasalahan ini mungkin tidak bisa dilakukan sekali dua kali, sebulan dua bulan, tetapi kita harus butuh proses yang panjang karena ini sudah masuk ke ranah psikologis ya. Ya, jadi gimana seharusnya kita itu berusaha, pertama memang tetap kita lihat dulu kebutuhan dasar apa yang dia tidak punya. Mungkin karena permasalahan orang tuanya, mungkin dia tetap kasih sayangnya kurang, ya, butuh kasih sayang dari, terutama dari mungkin dari ibunya ya, karena dia kan tinggal masih dengan bapaknya di sini. Kemudian yang kedua itu ada mungkin kurang rasa ini, kalau di dalam sekolah ini mungkin kesenangannya tidak merasa senang pada saatnya dia. Jadi memang untuk masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan sekali dua kali. Personal, terutama mungkin karena dia membutuhkan figur ibu, mungkin lebih cocoknya mungkin yang lebih mendekati itu ibu-ibu kali ya, biar dia mungkin guru BK yang perempuan supaya bisa ada pendekatan khusus dengan dia supaya dia mau lebih terbuka. Mungkin awal-awalnya mungkin karena dia belum merasa nyaman, dia tidak akan mau terbuka gitu, karena dia belum merasa nyaman. Tetapi kalau kita gimana caranya anak itu bisa merasa nyaman dulu dengan kita. Kalau dia sudah nyaman, insya Allah sedikit demi sedikit bisa dikorek sedikit-sedikit gitu masalahnya. Gimana caranya ya ini tadi, pertama bikin dia nyaman, kemudian memang pendekatannya tidak bisa instan, tapi harus terus menerus gitu ya. Mungkin itu aja Pak Adi. Ya. Ada yang lain mungkin? Cukup ya. Saya kembali dulu ke keyakinan kelas tadi. Ya, kita ke sana, ke keyakinan kelas. Mana keyakinan kelas? Ya, oke, Bang. Nah, kalau keyakinan kelas ini ya bisa kita buat, tidak semua kita ini kan guru wali kelas nih. Jadi kalau kita bisa membuat keyakinan untuk mata pelajaran kita masing-masing itu boleh. Dan tidak ada juga yang guru BK misalnya jadi pembina Pak, bisa juga dibuat keyakinannya untuk anak-anaknya misalnya jadi pembina pramuka ya, dibuat dulu keyakinan kelasnya untuk kelompoknya tadi supaya nanti apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Untuk tahapan-tahapannya Bu Yai, bagaimana membuat keyakinan kelas yang sebaiknya dilakukan tahapannya? Ya, tahapan pertama itu yang pertama kita tanyakan ke anak-anak, kita berdiskusi dengan anak-anak kira-kira keyakinan apa yang mau kita buat di dalam misalnya kesepakatan apa yang mau kita buat gitu. Misalnya bertanggung jawab, menjaga kebersihan, ya, kemudian apa lagi? Disiplin. Nah, itu termasuk keyakinan-keyakinan yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Setelah kita sepakati kesepakatannya, kemudian kita tanyakan lagi, membuat kalimatnya itu menjadi kalimat yang positif dari ketiga tadi. Setelah itu baru kita tentukan nilai apa yang setelah kita mau terapkan ini, kira-kira nilai apa sih yang mau kita tuju kok aturan ini atau keyakinan ini kita terapkan gitu. Kira-kira nilai apa yang mau kita ambil dari implementasi dari keyakinan tadi ya. Setelah itu, setelah kita tahu, kita yakin, kemudian nanti disepakati dan diterapkan di dalam kelas, dibuat, disepakati, kemudian diterapkan di dalam kelas. Setelah itu baru dilihat dari setelah dia punya keyakinan kelas itu, dilihat bagaimana sih implementasinya dalam keseharian. Kalau dikira itu tidak cocok, bisa dirubah lagi. Kalau dikira itu tidak cocok, tapi kalau sudah cocok, boleh dilanjutkan sampai di akhir semester gitu.
misalnya keyakinan kelas itu misalnya bertentangan dengan peraturan sekolah misalnya Bu Yayu, atau misalnya dari keyakinan kelas itu tapi dia melanggar sampai ke peraturan sekolah, setelah selesai di kelas tidak mampu diselesaikan, bisa nggak dikembalikan ke peraturan sekolah yang dalam akhirnya? Bisa, kalau memang tidak disepakati di dalam keyakinan kelas itu tidak disepakati karena ada pertentangan tadi, keyakinan kelas itu bisa dikembalikan ke peraturan sekolah karena seyogianya memang apa yang diterapkan di sekolah diimplementasikan ke dalam kelas yang lebih kecil kan, karena kita mengikuti aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang sudah diterapkan di dalam sekolah. Dan terkadang tidak semua keyakinan sekolah itu bisa kita lakukan di dalam kelas untuk hal-hal tertentu, tetapi bisa kita ambil beberapa poin yang bisa kita terapkan. Intinya anak-anak itu bisa menerapkan apa keyakinan yang sudah kita buat, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan di dalam kelas ya, terutama disiplin, tanggung jawab, kemudian apa lagi tuh, kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas itu termasuk dari keyakinan-keyakinan sekolah yang bisa kita adopsi ke dalam kelas. Mungkin Bu Yayu bisa menceritakan pengalaman Bu Yayu sendiri melaksanakan segitiga restitusi itu untuk kasus apa misalnya yang pernah Bu Yayu lakukan? Untuk segitiga restitusi yang sudah beberapa kali saya lakukan, terutama untuk anak-anak yang tidak mengganti baju olahraga Bapak. Pertama 1 kali 2 kali ada satu orang dia pakai tidak mau baju ganti. Kemudian besoknya lagi diulangi lagi nih. Kok pertama kan saya amati dulu nih, kenapa nih anak ini tidak pernah, ternyata dia tidak pernah bawa baju ganti karena dia malas ganti baju Pak, malas ngantri gitu. Nah dari situ kebiasaannya dia ini lama-lama diikuti sama temennya, mulainya 1 jadi 2, bahkan kadang 1 kelas Pak tidak mau ganti baju olahraga, padahal mereka sudah olahraga, sudah bau, nggak mau ganti. Nah disitulah saya mencoba mengimplementasikan segitiga restitusi ini. Gimana caranya anak tadi yang tidak membawa baju ganti jadi membawa baju ganti. Dia akan berjanji mau ngantri, mau sabar kan, karena kenapa dia nggak mau bawa baju ganti? Pertama dia males, berat katanya alasannya, males Bu, berat bawa baju. Kemudian yang kedua males ganti karena males ngantri di kamar mandi, karena kan perempuan semua, mau nggak mau dia harus ganti bajunya di kamar mandi, jadi males ngantri. Nah hal-hal sepele itu yang membuat dia itu malas untuk ganti baju. Nah kemarin sempat sudah saya tangani, dan alhamdulillah dia sudah berjanji mulai minggu depan katanya dia akan mulai membawa baju ganti, tetapi ya tetap diingatkan supaya dia tidak lupa gitu, dan harus sering dikontrol, jangan sampai nanti terulang kembali seperti itu. Jadi mungkin dia lebih diarahkan untuk memahami konsekuensinya Bu Yayu, mungkin pada tahap yang berikutnya setelah Bu Yayu melakukan segitiga restitusi, maka mungkin diingatkan konsekuensi atau benar-benar diterapkan konsekuensi. Misalnya dia kan sudah merumuskan solusi atas permasalahannya dia. Nah mungkin dari permasalahan yang dia temukan, ketemu solusinya, dia menyadari, kamu tahu nggak konsekuensi apa yang kamu dapatkan kalau melanggarnya lagi minggu depan, tak pakai lagi baju seragam sekolah di kelas, tetap memakai ini. Oh tahu Bu, misalnya saya siap untuk pergi pulang ke rumah misalnya untuk mengambil baju olahraga saya. Nah konsekuensi itu yang akan ditagih oleh Bu Yayu pada tempat selanjutnya kalau seandainya sesuai dia dengan tidak konsekuensi yang dia bangun sendiri dan disepakati sendiri. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya sudah seperti itu, makanya kita harus punya kontrol terhadap anak-anak supaya dia mau melakukan konsekuensi yang sudah dia buat tadi gitu. Kalau dia sudah memberikan solusi, maka dia harus melakukan apa yang dia solusikan. Kalau yang sudah kita sepakati, kalau dia melanggar pasti ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Ya tadi itu mungkin disuruh pulang ambil baju,
ya, kemudian atau tidak mengikuti pelajaran mungkin, tapi seperti itu juga tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengikutkan dia ke dalam kelas karena tidak mengikuti pelajaran, karena itu jadinya kita tidak tidak berpusat pada murid artinya gitu. Jadi sifatnya itu yang membedakan kemudian sanksi dengan konsekuensi. Ya. Kalau sanksi saklek dia, Ya, tidak bisa berubah kalau kaku dia. ini dia berangkat dari yang dia sepakati sendiri, yang dari konsekuensi dia. Misalnya tadi yang disampaikan Bu Yayu mencatat materi yang dia tertinggal misalnya. Boleh. Nah, itu bukan hukuman. Kalau yang tadi Ya, itu yang kan mencatatnya, kalimat 100 kali itu hukuman. Ya, Kalau ini terkait dengan mata pelajaran yang disampaikan Bu Yayu tadi, Ya, betul. kalau masih terkait dengan Pelajarannya. pelajarannya, itu bukan hukuman. Misalnya ketika olahraga dia terlambat, konsekuensi kalau kamu terlambat, ayo sesuai kesepakatan kita. Oh, kemarin kesepakatannya lari 1 kali putar lapangan, Pak. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Oke. Nah, kalau misalnya dia mencatat, kamu mencatat kembali, nah ya, buku ini yang dicatat oleh teman-teman tadi yang kamu ketinggalan, catat sampai yang kamu ketinggalan. Itu bukan hukuman. Ya, itu konsekuensi. Ya, betul. Karena dia tidak mencatat selama kegiatan Iya. belajarnya, maka itu konsekuensi. Ya, terima kasih. Itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua di kelasnya masing-masing. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.